Bu Julia, Juan, Utrecht, Ya, selamat malam Romo. Katolik, Protestan, Katolik Romo. Dari dari Timor mana? Leste, Romo. Dari Timor Leste. Yo, Sebelumnya minta maaf ya, mungkin bahasa Indonesia saya kurang lancar begitu. Ini Romo, tidak. saya mau nanya. Kita pernah melakukan kayak kesalahan terhadap pasangan kita. Yang kita sudah sadari bahwa kita sudah pernah melakukan kesalahan dan kita sudah minta maaf ke dia. Kita udah baik-baikan, tapi setiap kali ada kayak beda pendapat, dia selalu katakan bilang, aku akan mendoakan kamu di hidup kamu, kamu tidak pernah bahagia, terus kamu mau kerja sampai mana, nggak bakalan sukses. Gitu terus Romo. Pokoknya dia doakan aku yang tidak baik, begitu Romo. Apakah itu baik dalam kekatolikan, kayak misal apakah nanti benar-benar hidup saya begitu Romo? Dia doakan saya yang tidak baik kayak gitu. Dia semacam kutuk begitu. Iya. Oke, sebelum masuk ke sana, saya hanya anjurkan kamu buat pendampingan psikospiritual, pergi ke Pastor Proki, oke? Pergi ke Pastor Proki, omong dengan Pastor Proki, supaya kalian juga perkawinan kalian dibimbing. Ini seperti untuk jadikan satu momen refleksi di antara kalian. 1 Korintus 7 ayat ke-5 dan ke-6, konsentrasi di ayat-ayat itu penting sekali. Bagaimana kalian mengevaluasi sedikit perjalanan perkawinan kalian, oke? Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarat. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Oke, kenapa? Karena itu yang pertama. Jadi buatlah spasi macam retret, permenungan yang kalau dalam Spanyol namanya discernimiento, pembedaan roh. Kita selama ini perjalanan kita bagaimana? Oh ya, kekurangan. Engkau manusia sama manusia, kita punya banyak kekurangan. Karena itu perkawinan itu harus juga, pos perkawinan itu harus mendapatkan pendampingan dari gembala, dari Pastor Proki, karena kalian membutuhkan itu. Selama ini jangan sampai kalian berjalan sendiri, berusaha menyelesaikan perkawinan sendiri, sedangkan kalian pergi nikah di gereja. Karena itu gereja juga bertanggung jawab di dalam keputusan pastoral, dalam pendampingan pasutri-pasutri seperti ini. Itu yang pertama, oke? Karena ya, anjuran saya, Ulter jangan lupalah pergi ke Pastor Proki buat pendampingan bagi kalian berdua ya, konsultasi, supaya luka lama yang kalian tetap itu bisa disembuhkan. Karena apa, Ultra? Karena ketika engkau berbuat sesuatu, ketika selisih, dia akan selalu mengulangi kembali memorinya. Karena memori seorang perempuan itu besar seperti gajah, sedangkan laki-laki kecil seperti semut. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa lebih mudah menghilangkan kepala seorang perempuan daripada menghilangkan apa yang ada di kepala seorang perempuan. Kalau dia berpikir seperti itu, memang susah. Ini bukan berarti kehilang. Maksudnya ini peribahasa ya teman-teman. Maksudnya mau katakan betapa sulitnya menghilangkan apa yang dipikirkan oleh seorang perempuan. Seperti itu. Jadi saya pikir ini juga pendampingan untuk kalian berdua ya, Pak Suti dan semuanya. Yang kedua, doa itu minta baik-baik. Tidak ada orang berdoa minta yang jahat. Apalagi kutukan dalam Galatia 3:13-14. Yesus sudah mematahkan seluruh kutukan dari hukum Taurat. Memang kutukannya seperti itu. Galatia 3 ayat ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. 14-nya. Itu 14, Pater. 13-14 saya bilang engkau nih, gimana engkau nih? Anak satu nih. Kristus telah menebus, 13 ya Pater. Kristus telah menebus 13-14. Ya. Tolong type di bawah supaya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
tengah jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 14-nya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Wahyu 22 ayat ketiga. Tidak ada lagi kutuk. Makanya tolong suami istri kamu doa jangan kasih kutuk orang yang kamu macam Tuhan Allah ini. Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, lucu, Indonesia ada yang diterjemahkan sebagai kutuk, ada yang laknat. Ya, maksudnya tidak ada kesepakatan bersama. Satunya diterjemahkan sebagai laknat, satunya diterjemahkan sebagai kutuk. Ganti laknat dengan kutuk, baca kembali. Maka tidak akan ada lagi kutuk. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Karena itu tolong istri-istri yang baik, jangan doa untuk kutuk kamu nih, minta kutuk nih, bagaimana kok? Minta halal yang baik situ. Kita semua disuruh untuk naikkan doa syukur, doa permohonan, doa syafaat untuk semua orang. Sampai kepada pemerintah-pemerintah yang kita tidak kenal juga, kita harus berdoa untuk mereka. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Kalian ini doa untuk kutuk kamu punya suami, kutuk kamu punya istri, kutuk kamu punya anak, kamu Tuhan Allah kan? Kutuk sudah dibatalkan oleh Yesus dengan kematian yang disalib. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Doa yang baik supaya kita hidup tenang dan tentram. Jadi Ultrat, ini bukan persoalan di doanya, persoalan dia tidak baik dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri. Ini jadi persoalan besar. Dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Karena itu diekspresikan di dalam luka, di dalam pernyataan seperti ini. Salam untuk mertua Engkau juga harus menunjukkan pertobatanmu seperti apa. Engkau keluar dari errormu seperti apa. Memang susah untuk menyembuhkan rasa kepercayaan. Karena di dalam perkawinan ada 3 krisis. Yang pertama krisis prioritas. Suami dan istri tidak tahu lagi prioritas pertama dalam kehidupan perkawinan buat apa. Krisis kedua yang kita namakan krisis kepercayaan. Ketika pasutir tidak saling percaya satu sama lain, lagi hancur. Dan krisis ketiga namanya krisis formasi spiritual. Tidak ada lagi Tuhan di perkawinan mereka. Mereka menyelesaikan perkaranya sendiri. Mereka berkelahi sendiri. Mereka berantem sendiri. Tapi Tuhan tidak mau diletakkan di tengah-tengah perkawinan mereka. Ternyata ketika mereka kawin ada 3 di situ yang hadir. Tuhan Allah dan mereka berdua. Jadi itulah yang harus dilihat. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keberapa lagi? Ultrat, tolong jangan berkelahi di depan umum Jangan berantem di depan umum. Jangan jadikan anak-anakmu saksi dari perkelahian gratis, tinju gratis, pencaksilat gratis antara bapak dan mama. Anak-anak tidak pernah memilih kalian yang memilih mereka. Seperti itu Berarti itu belum menikah mereka belum menikah gereja. Itu Siapa? komennya di bawah. Ini kakak Ultrat ini belum menikah gereja. Bukan berarti ketika mereka belum menikah gereja mereka tidak bisa mendapatkan pendampingan.
Jadi orang yang hanya dapat tuntunan dari gembala itu ada mereka yang justru mereka yang hilang harus dicari. Bantu. Ide saya. Ya, Pater. Lukas 15 ayat ketiga selanjutnya. Domba yang hilang ini harus dicari. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Boleh. Jadi dari yang mereka yang sesat ini jangan tinggalkan mereka sesat terus. Cari itu, temukan mereka. Supaya suatu saat mereka pulang, ayat 21-nya, dan mengatakan, Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. karena itu ada 3 krisis tadi. Yang krisis terakhir yang namanya formasi spiritual, ini yang menjadi kekurangan. Mereka butuh diformat baik-baik secara spiritual untuk melihat, oh perkawinan seperti apa. Dampingi mereka tuh. Temani mereka. Kita ini bukan hanya kerja untuk orang-orang yang baik. Frater, bantu dulu. Engkau ada dokumen ensikliknya Paus Franciscus tidak? Gimana, Romo? Ada ensikliknya Paus Franciscus tidak? Yang mana, Mo? Sukacita Injili. Oh, Evangelii Gaudium. Diterjemahkan ke Indonesia sebagai Sukacita Injili? Iya, Sukacita Injil, betul. Kalau engkau ada, tolong baca nomor 14. Ada 3 pastoral. Pastoral untuk mereka selalu yang datang ke gereja. Pastoral untuk mereka sedang menjauhkan diri dari gereja. Dan pastoral untuk mereka yang tidak tahu tentang gereja. Yang ini, kedua ini. Setelah sakramen krisma hilang, perkawinan hilang karena tidak didampingi. Mereka menjauhkan gereja. Kadang tidak tahu bagaimana harus pulang. Kalau engkau dapat, tolong bantu dulu. Sukacita Injili. Ya, sebentar. Nomor 14. Nomor 14 ya. Oke. Ya. Oke, Evangelii Gaudium. Oke. Ntar saya ambil dulu. Ini seri ke-94 ya. Oke. Nomor 14 ya, Pater ya? Yo. Nomor 14. Saya bacakan aja atau gimana? Yuk, bacakan semua nanti sebentar saya beritahu. Oh ya, oke. Nah, Nanti saya potongnya di mana untuk mengatakan, oh ini pastoral untuk mereka selalu datang ke gereja, yang kita namakannya pastoral reservasi. Karena semua orang selalu datang ke gereja. oke. Pastoral kedua untuk mereka yang sedang menjauhkan diri di gereja, dan yang ketiga adalah mereka yang tidak kenal gereja. Oke, ya. Itu masih di bab 1 ya berarti. Setelah dari prolog ya. Setelah dari Sunan Apostolik, dari Bapak Suci Fransiskus, nomor 14, awalannya ini masuk ke bab 3. Ya, dia masuk ke bab 3, evangelisasi baru untuk penyampaian iman. Oke. Dengan penuh perhatian kepada bisikan dari Roh Kudus yang membantu kita bersama-sama membaca tanda-tanda zaman, Sidang Umum Biasa ke-13 Sinode Para Uskup berkumpul pada tanggal 7 sampai 28 Oktober tahun 2012 untuk membahas tema evangelisasi baru untuk penyampaian iman Kristiani. Sinode ini menegaskan kembali bahwa evangelisasi baru merupakan seruan yang ditujukan bagi semua, dan bahwa hal itu dilaksanakan di dalam 3 bidang utama. 1. Bidang yang pertama, kita dapat menyebutnya sebagai bidang pelayanan pastoral biasa, yang dalam tanda kutip digerakkan oleh roh api, sehingga mengorbankan hati kaum beriman yang secara teratur, mengambil bagian di dalam ibadat komunitas, dan berkumpul pada hari Tuhan untuk disegarkan oleh sabdanya dan oleh roti hidup yang kekal. Artinya di situ, Frater, semua orang yang selalu Datang. Lanjut. Fakultatif. Dalam kategori ini, kita juga dapat memasukkan para anggota kaum umat beriman yang mempertahankan iman mereka dalam cara yang tulus dengan mengungkapkannya lewat pelbagai cara, tetapi jarang untuk mengambil bagian pula dalam bagian tertentu, yaitu ibadat. Oke, ini yang kita namanya pastoral konservasi. Konservatif. Menjaga semua yang selalu datang.
Lanjut. Sekarang bagaimana lihat orang yang sedang menjauhkan diri dari gereja? Pelayanan pastoral biasa ini perlu untuk menolong umat beriman dalam bertumbuh secara rohani, sehingga mereka dapat menanggapi kasih Allah dengan lebih penuh di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lanjut, itu masih dalam pastoral konservasi. Ya, bidang yang pertama sudah selesai. Lalu bidang yang kedua yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang dibaptis yang hidupnya tidak mencerminkan tuntutan baptis, Lanjut. yang kurang memiliki hubungan berarti dengan gereja dan tidak lagi mengalami penghiburan yang lahir dari iman. Gereja, Mereka menghadap situasinya sendiri, sedih sendiri, tidak tahu mau minta bantuan di mana ketika mereka berkelahi sebagai sudah dibaptis ya, sebagai orang beriman Katolik, mereka tidak tahu mau kemana. betul. Ini yang Paulus Francis menekankan, mereka seperti ini. Lanjut. Ya, gereja di dalam keprihatinan keibuannya mencoba untuk menolong mereka mengalami pertobatan yang akan memulihkan sukacita iman ke dalam hati mereka dan keinginan untuk terlibat dengan kebenaran Injil. Itu yang kita namakan pastoral kuratif. Mereka telah menjauhkan itu. Sembuhkan mereka. Untuk sembuhkan harus cari atau tidak cari di situ. Ini jadi persoalan besar. Kita selalu tunggu orang datang ke gereja. Pastoran lebih banyak menjadi tempat konsultasi. Makanya itu di dalam salah satu dari 4 pertobatan SVD dalam Kapitel General ke-15 diomong seperti ini. Bertobatlah dari hanya menjadi administrator paroki kepada kembali menjadi rasul yang keluar dari zona nyamannya. Gereja harus buat apa di situ? Bantu dulu. Kamen. Ya. Akhirnya, ini bagian ketiganya. Tidak, belum. Gereja yang kedua. Gereja harus buat apa untuk mereka yang terluka ini? Oh ya, ini tadi. Gereja di dalam keprihatinan keibuannya mencoba untuk menolong mereka mengalami pertobatan yang akan memulihkan sukacita iman ke dalam hati mereka dan keinginan untuk terlibat dengan kebenaran Injil. Kadang kita lupa tugas mulia itu. Menyembuhkan, memulihkan luka mereka. Setelah mereka menikah, mereka tidak tahu mau kemana. Atau mereka belum menikah, tidak tahu ada persoalan rumah tangga. Bantulah mereka untuk pulihkan. Mereka punya luka, kelelahan selama ini. Orang muda setelah krisma, mereka tidak tahu mau kemana. Dampingilah mereka. Itu tugas dari gereja, tugas yang dalam pastoral kedua. Sekarang pastoral ketiga untuk mereka yang belum mengenal gereja. Ya. Akhirnya, pada bidang yang ketiga, kita tidak dapat melupakan bahwa evangelisasi terutama adalah mewartakan Injil kepada, ini diberikan tanda miring, mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus atau mereka yang selalu menolaknya. Yesus Protestan punya berbeda, ditolak itu secara kitab suci mereka tolak. Kita harus wartakan, baik ataupun tidak baik waktunya. Seperti Safi ini, yang mantan Protestan, yang bilang Yesus punya tapi tolak gereja Katolik, lawan patung, lawan paus, omong jelek tentang Maria. Mereka seperti yang menolak atau yang menolak. Bantu kembali baca bagian ketiganya. Oke, saya ulangi mungkin Pater. Bisa? Bagian ketiga diulang. Untuk mereka yang menolak itu. Ya. Akhirnya, pada bagian yang ketiga, kita tidak dapat melupakan bahwa evangelisasi yang terutama ialah mewartakan Injil kepada mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus. Dari ke bawah ini. Evangelisasi terutama. Artinya paling utama tidak? Ya. Mengapa di situ? Mewartakan kemana? Mewartakan Injil kepada mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus atau
mereka yang selalu menolaknya. Yesus bilang, serahkan otoritas kepada Petrus, pengakuan dosa. Barang siapa kalian ampuni dosanya, dosanya diampuni. Mereka tolak Yesus yang suruh perintahkan. Ya. Yesus yang suruh perintahkan, gembalakanlah domba-domba kepada Petrus. Mereka tolak. Yesus yang suruh perintahkan ketika terjadi masalah dan tidak bisa diselesaikan harus bawa ke gereja. Mereka tolak Yesus yang seperti itu. Yesus yang suruh, makanlah, minumlah, inilah tubuhku. Tubuhku adalah benar-benar makanan. Mereka bilang simbol. Yesus yang sungguh-sungguh omong seperti ini, mereka tolak. Jadi Yesusnya Protestan itu yang mana? Dan itu kita harus pergi wartakan. Ada sambungan tidak, Frater? Selesai. Ada, masih ada. Yang ini saya butuh. Ya. Banyak dari mereka ini diam-diam sedang mencari Allah, dibimbing oleh kerinduan untuk memandang wajah ilahinya, bahkan di negara-negara dengan tradisi Kristiani mula-mula. Mereka yang diam-diam seperti Sophie mau cari Kebenaran. Karena itu tolong dong, teman-teman Katolik, jangan terlalu keras. Saya itu keras kepada yang pendeta-pendeta naik dengan ngeyelnya. Nah, itu keras. Tetapi untuk umat Allah, untuk jemaat seperti Safi, yang sungguh-sungguh mau terbuka, jangan. Untuk mereka, baca kembali yang itu bagian penting sekali. Frater bantu dulu. Penjelasan dari bagian ketiga itu yang ada yang kau barusan baca. Mereka yang diam-diam. Banyak dari mereka ini diam-diam Seperti Safi, diam-diam sedang mencari Allah. Makanya tadi Safi bilang, kerajaan Allah yang saya cari di mana? Tidak dapat. Safi, saya senang kau pun pernyataan. Ulang kembali itu. Banyak dari mereka ini. Tidak, Safi yang tadi bilang. Safi. Oke. Saya mau cari kebenaran. Safi. Aku tadi bilang. Safi, on mic, Kak Safi. Waduh, mana orangnya nih? Tidak apa. Tidur kayaknya, Pak. Oh, tidak apa. Santai saja. Dennis bisa, kenapa tradisi lebih penting daripada Tuhan Yesus? Kau juga pakai tradisi Tritunggal Maha Kudus, tradisi hari Minggu, tradisi Natal Paskah, tradisi apalagi ini pembaptisan anak, tradisi, apalagi kalender yang kalian pakai, yang kalender liturgi atau kalendernya Gregorius adalah tradisi Katolik. Kamu bilang sudah pakai baru tidak, makanya pakai semuanya itu Protestan dengan rasa syukur. Kalau tidak ada rasa malu. Oke, lanjut dulu, Frater. Ya. Banyak dari mereka ini diam-diam sedang mencari Allah, dibimbing oleh kerinduan untuk memandang wajah ilahinya, bahkan di negara-negara dengan tradisi Kristiani mula-mula. Prancis, Spanyol. Lihat yang terakhir nih, Prancis berapa ribu? Baptis baru-baru, malam Paskah. Spanyol berapa ribu? Negara-negara yang tradisi tua kekatolikan kembali lagi. Spanyol 1,2 juta orang berkumpul untuk misa dengan paus kemarin. Ya. Oke, saya lanjut mau. Ya. Mereka semua mempunyai hak untuk menerima Injil. Karena itu wartakan ke Safi, kepada Protestan yang benar-benar mau terima secara diam-diam, mau cari Tuhan yang benar itu sesungguhnya seperti apa. Karena itu mohon teman-teman Katolik, kita punya etika digital. Saya nanti akan buat etika digital, pewarta digital ya sebentar ya teman-teman. Aduh. Masih panjang nih, Mo? Masih saya sambung? Tidak usah, sudah. Kata kuncinya sudah di atas. Oh, sudah. Oke, baik. Oke, saya hanya mau setuju ada etika ya, teman-teman. Tolong, teman-teman. Jangan terlalu keras lah. Saya keras kalau memang yang naik pertemuan yang ngeyel, yang tidak mau ya itu kita. Yang ku kasih, ku hajar dan ku hajar.
Oke teman-teman ya. Etika pewarta digital menemukan hati di era artifisial ya. Tidak mudah. Menjadi saksi yang menghidupkan di benua ke-6 tanpa kehilangan arah dan kehilangan jiwa. Ini bagian dari pengajaran nanti. Oke, saya tidak bisa kasih tunjuk semua. Tadi ada Zoom bagus sekali untuk bagaimana melihat posisi orang kudus dan di dalam doa syafat untuk ada satu grup doa namanya LPF, Love Praying Family. Itu sudah lama sekali dengan mereka. Hanya tahun-tahun terakhir mungkin fokusnya terlalu di sini jadi jarang kunjung mereka. Tadi kembali lagi mereka dari jam 7.30 sampai dengan jam 9.15. Pater kalau dilihat punya karunia, tidak ada karunia tuh. Saya ingin ajar orang saya. Senang berbagi, itu sih. Mau dijalankan dengan anak, dengan ini pemulung, dengan apa. Tiap Selasa, tiap Kamis dan tiap Sabtu malam jalan-jalan dengan tas dua termos isi coklat panas atau isi teh panas dengan roti bagi para pemulung. Bahagia sekali duduk dengan mereka sambil minum coklat panas. Begitu. Yang kalian tidak tahu di balik layar. Sore, Rabu dan Jumat punya program namanya Dengar Itu Menyembuhkan. Pergi saja ke toko-toko, ke jalan-jalan, dengar orang punya tangisan, penderitaan. Hanya dengar cukup. Kadang dengar itu membantu sekali untuk mereka memaknai. Takutnya jangan sampai ada satu yang mau bunuh diri. Setelah didengarkan hari berikutnya dia datang peluk saya, menangis, Pater saya tidak mau lagi bunuh diri. Maksudnya kadang kita pikir kita beri solusi, tidak, dengarkan. Dia ungkapkan semua, kasih keluar semua. Sampai harus dengarkan seorang pembunuh yang bunuh teman di samping tokonya karena persaingan marketing. Sadis. Ternyata sangat membantu ya. Walaupun urusan pertobatan nanti mereka ke Tuhan Allah, ke paroki, ke pasar paroki, tapi bantu mereka untuk mendengarkan. Memang tidak mudah ya, Sita, engkau punya konsentrasi. Karena itu saya anjurkan romo-romo, rekan-rekan imam di Indonesia. Kalau umat mau datang ke kamar pengakuan, jangan lihat pertama jam. Jangan. Biarkanlah. Selamatkan satu ini, mungkin dia mau cerai, mungkin dia mau bunuh diri, mungkin dia mau buang diri dari jurang, mungkin dia mau putus asa, mungkin mau tinggalkan pekerjaan. Dengarkan. Karena itu pernyataan Yahweh di perjanjian lama, Shema Israel, dengarlah Israel. Karena itu iman timbul dari pendengaran. Roma 10 ayat 17 itu sih. Roma 10 ayat ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi kalau naik yang Protestan ngeyel di sini, saya tidak akan beri room untuk mereka ajar di sini. Maaf ya teman-teman Protestan yang kalian naik, maksudnya naik dengan rendah hati, naik dengan apa, kita terima naik ini, kita belum omong jauh suruh teriak ini, itu harus suruh ide saya yang urus. Tumanggur, Patre bagi link YouTube Epifani, saya search belum ketemu. Oh, gimana? Serius? Epifani nih tulisannya nih Om. Pakai huruf besar semua. Iya, huruf besar semua itu Om, udah saya tulis di bawah Om. Ini. Epifani. Sudah bisa lihat? Bisa, Pater. Oke. Mungkin ambil fotonya supaya kalian. Fotonya saya tidak usah. Semuka biasa-biasa. Di situ banyak sekali materi yang kalian bisa jalani, belajar. Agak panjang, orang yang sungguh konsentrasi. Contohnya nih, Tritunggal Maha Kudus itu dia berapa jam? 3 jam, Pater.
Kalian catat semua ayatnya, duh panjang sekali. Mana nih? Terhitung. Sakramen Tobat 2 jam, bayangkan. Sakramen Imamat dan Ekaristi 2 jam 28 menit. Deuterokanoni kebenaran yang dihilangkan 2 jam 5 menit. Tritunggal paling bawah Pater. Awal-awal kan itu. Oke, pelan-pelan. Masa itu teologi tubuh Santo Yohanes Paulus kedua 1 jam 42 menit. Katolik Kristen sejati di sini berapa menit ini? 1 jam 48. Penyembahan berhala Injil Kemakmuran 1 jam 45 menit, 45 menit. Memang kalau kalian mau belajar, tulip 1 jam 43 menit. Mentalitas Biblis Protestan Katolik 1 jam 45 menit. Bayangkan. Ini ada 5 blok 1, 2, 3, 4, 5 tentang extra excelsia nulla salus. Wahyu dan Katolik, Tritunggal Maha Kudus belum dapat ya. Ini Tritunggal Maha Kudus 1 jam 51 menit. Panjang sekali ya. Karena itu kalau proti potong-potong ya karena tidak dengar semua. Makanya jago potong sepotong lalu komen seperti para soru deking ada saya itu. Mereka namanya jago comot-comot, potong-potong. Datang sini toh deking ada. Oke, yang lain di sini. Ultret begitu ya Ultret deh. Ultret. Oke, idai li. Ultret semangat. Ya, makasih banyak Romo. Makasih. Ya. Oke, jangan lupa ke Pasar Proki. Ya, Romo.